Bab 5. Pagi itu Devi datang ke kantor dengan mata yang sedikit sembab. Ia hampir tidak tidur semalaman. Kalimat Faisal kemarin terus terngiang di kepalanya. Kalau kamu tidak sanggup bekerja di sini, lebih baik kamu berhenti sekarang. Setiap kali mengingatnya, dada Devi terasa seperti diremas. Ia menatap gedung kantor di depannya beberapa detik sebelum masuk. Ada satu pikiran yang sempat muncul di kepalanya. Apa aku harus berhenti saja? Namun ia segera menggeleng. Tidak, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia membutuhkan pekerjaan ini. Dengan napas panjang, Devi akhirnya masuk ke dalam kantor. Begitu Devi berjalan melewati meja-meja kerja, ia kembali merasakan tatapan orang-orang. Beberapa orang langsung berpura-pura sibuk ketika mata mereka bertemu dengannya. Ada juga yang berbisik pelan. Devi pura-pura tidak mendengar. Ia duduk di kursinya dan menyalakan komputer. Tapi sebelum ia sempat membuka file apapun, Maya tiba-tiba datang. Devi, nada suaranya lembut, terlalu lembut. Devi menoleh. Iya, Maya menyilangkan tangan di depan dada. Aku dengar kamu dimarahi Pak Faisal kemarin. Devi terdiam. Maaf ya kalau laporan yang aku kasih kemarin bikin masalah. Lanjut Maya dengan wajah seolah menyesal. Devi mengerutkan kening. Bukan salah kamu, katanya pelan. Maya menghela napas kecil. Pak Faisal memang begitu orangnya. Dia tidak suka kesalahan. Devi tidak menjawab. Maya lalu berkata lagi, kalau aku jadi kamu, mungkin aku sudah resign dari kemarin. Kalimat itu terasa seperti pisau tipis yang menyayat pelan. Devi menatap meja. Maya menepuk bahunya sebentar. Ya sudah, semangat ya. Lalu ia pergi. Devi duduk diam cukup lama setelah itu. Tangannya menggenggam ujung meja. Faisal yang mulai ragu. Di ruang kerjanya, Faisal sedang membaca laporan lain. Namun pikirannya tidak benar-benar fokus. Entah kenapa wajah Devi kemarin terus muncul di kepalanya. Wajah yang menahan tangis. Faisal menghela napas pendek. Lalu ia menekan interkom. Sekretaris. Iya Pak, panggil Maya ke ruangan saya. Baik, Pak. Beberapa menit kemudian Maya masuk dengan senyum ramah. Bapak memanggil saya. Faisal mengangguk sedikit. Kamu sempat membantu laporan Devi kemarin. Maya tampak sedikit terkejut. Iya Pak, saya hanya mencoba membantu. Faisal menatapnya. Datanya kamu cek. Tentu, Pak. Jawaban Maya cepat dan yakin. Semua sudah benar waktu saya kasih ke Devi. Faisal terdiam beberapa detik. Lalu ia mengangguk pelan. Baik, Maya tersenyum. Kalau begitu saya kembali bekerja, Pak. Silakan. Setelah Maya keluar, Faisal bersandar di kursinya. Satu hal mengganggunya. Jawaban Maya tadi terlalu cepat. Tapi ia juga tidak punya alasan untuk mencurigainya. Ia akhirnya kembali bekerja, meski pikirannya masih sedikit tidak tenang. Siang harinya, Devi dipanggil ke ruang rapat kecil. Di sana sudah ada Faisal dan beberapa staf lain. Rapat itu membahas proyek baru perusahaan. Devi duduk di ujung meja dengan perasaan tegang. Ketika rapat berjalan sekitar 20 menit, Faisal tiba-tiba menoleh padanya. Devi langsung menegakkan tubuh. Iya, Pak, coba jelaskan data penjualan bulan lalu. Devi sedikit terkejut. Data itu sebenarnya bukan bagian yang ia pegang. Tapi semua mata di ruangan itu sekarang tertuju padanya. Ia membuka laptop dengan cepat, mencari file yang dimaksud. Tangannya sedikit gemetar. Angka penjualan bulan lalu naik sekitar berapa persen? Faisal memotong. Devi menelan ludah. Sekitar 8%. Pak. Faisal menatapnya tanpa ekspresi. 12%. Suasana ruangan langsung sunyi. Devi menunduk. Maaf, Pak. Faisal menutup map di tangannya. Kalau kamu tidak menguasai data, jangan bicara. Beberapa staf saling pandang. Devi merasa wajahnya panas. Ia ingin menghilang dari ruangan itu. Setelah rapat selesai, Devi kembali ke mejanya. Ia duduk tanpa bergerak beberapa saat. Dadanya terasa berat. Matanya mulai panas lagi. Kenapa semuanya terasa salah? Ia mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia membuka email kantor, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya kembali berdegup kencang. Email dari Hari. Subjeknya pendek. Evaluasi kinerja. Devi membuka email itu dengan tangan gemetar. Isi emailnya singkat. Karena beberapa kesalahan kerja, kinerja akan dipantau khusus selama 1 bulan. Jika tidak ada perbaikan, kontrak kerjanya bisa dihentikan.
Devi menatap layar komputer tanpa berkedip. Dunia seolah mengecil di sekitarnya. Ia menunduk, dan akhirnya, satu tetes air mata jatuh ke meja. Ia cepat-cepat menghapusnya. Tidak boleh ada yang melihat. Sore hari, Faisal keluar dari ruangannya. Ketika berjalan melewati area kerja, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Devi sedang duduk di mejanya. Kepalanya sedikit tertunduk, tangannya menutupi wajah. Ia sedang menangis. Diam-diam, tanpa suara, Faisal berdiri beberapa meter darinya. Ia tidak tahu kenapa, tapi pemandangan itu membuat dadanya terasa aneh. Ini pertama kalinya ia melihat Devi seperti itu. Bukan membela diri, bukan memberi alasan, hanya menangis. Faisal hampir melangkah mendekat, namun sebelum ia sempat bergerak, Maya datang lebih dulu. Devi cepat-cepat menghapus air matanya. Aku tidak apa-apa. Maya memandangnya sebentar, lalu berkata dengan nada pelan tapi tajam. Kalau kamu terus seperti ini, kamu tidak akan bertahan lama di sini. Faisal mendengar kalimat itu dari jauh. Entah kenapa, ia merasa tidak nyaman, namun ia tetap berjalan kembali ke ruangannya, seolah tidak melihat apapun. Malam itu Devi pulang paling akhir lagi. Kantor sudah hampir kosong. Ia mematikan komputer perlahan, lalu berdiri. Langkahnya terasa sangat berat. Sebelum keluar dari kantor, ia berhenti sebentar di depan meja kerjanya. Matanya menatap ruangan itu, tempat yang dulu membuatnya bersemangat. Sekarang justru terasa seperti menekannya setiap hari. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Mungkin, aku memang tidak seharusnya di sini. Lampu kantor dimatikan satu persatu, dan Devi berjalan keluar ke malam yang sunyi. Tanpa ia tahu, dari jendela ruang direktur di lantai atas, Faisal berdiri diam, memperhatikan sosok Devi yang berjalan menjauh dari gedung itu. Dengan perasaan yang mulai sulit ia pahami,